Pada suatu malam, Yuta dan Mio pergi ke suatu tempat. Mereka berjalan berdua ke suatu bukit jauh dari rumahnya. Mereka ingin mencari terowongan yang ada di daerah bukit tersebut. Namun tiba-tiba, Yuta mendengar ada suara aneh. Yuta pun mengajak Mio untuk segera lari karena seram. Mereka melihat ada jalan gelap yang jauh di depan sana. Sepertinya ini arah menuju terowongan yang dicari. Mereka berjalan dan kemudian menemukan terowongan yang dicari. Saat mereka mendekat ke sana, tiba-tiba ada pocong. Pocong tersebut kemudian turun dari sebuah tebing yang tinggi. Hantu tersebut mengetahui kedatangan Yuta dan Mio. Pocong tersebut segera masuk ke dalam lubang. Dan ternyata pocong itu adalah penunggu terowongan angker. Dia suka bersembunyi di terowongan angker itu. Pocong itu juga suka mengganggu siapapun yang masuk ke sana. Yuta bersama Mio mencoba masuki ke terowongan itu. Mereka dari kejauhan melihat ada putih-putih loncat di dalam terowongan dan pocong itu menghilang. Yuta mengejar ke terowongan. Apa yang loncat-loncat tadi? Saat Yuta berlari ke dalam, perasaannya menjadi tidak enak. Kemudian dia menengok ke dalam, dan ternyata ada pocong itu. Guys, pocong itu benar ada, dan pocong itu loncat ke arah sana. Kemudian Yuta menggendong Mio, berlari menjadi keluar terowongan itu. Saat Yuta dan Mio keluar, pocong itu mengetahui ada yang masuk. Pocong itu pun segera mengejar Yuta dan Mio. Pocong itu marah ketika ada yang masuk ke terowongan. Dia pun semakin mendekat, mengejar Yuta dan Mio. Yuta dan Mio semakin ketakutan, dikejar pocong itu. Baru kali ini Yuta dan Mio dikejar pocong di dalam hutan. Ternyata ada juga pocong di dalam hutan. Yuta dan Mio semakin menjauh dari terowongan. Mereka berlari kencang, mencari jalan keluar dari hutan. Hingga akhirnya mereka tersesat, tidak menemukan jalan keluar. Hanya ada tebing tinggi di antara jalan yang Yuta Mio lewati. Sementara pocong itu masih terus mengejar Yuta dan Mio. Yuta dan Mio berhenti sejenak. Dia tidak mengetahui pocong itu mengikutinya. Dan benar saja, di ujung sana ada pocong itu. Mereka kembali lari, menjauh dari kejaran pocong itu. Yuta pun kelelahan dan menurunkan Mio. Mereka akhirnya berlari di tengah hutan itu. Yuta meminta Mio untuk mencari jalan keluar dari hutan ini. Namun Mio ketakutan dan Mio tertinggal jauh dari Yuta. Saat Mio tertinggal dari Yuta, pocong itu masih terus mengejar. Pocong itu terus mengejar dan mendekat ke arah Mio. Pocong ini adalah penunggu dari hutan yang Yuta dan Mio datangi. Dan Mio pun terlihat dari kejauhan oleh pocong itu. Pocong itu semakin mendekat ke belakang Mio. Mio tidak mengetahui pocong itu berdiri di belakangnya. Saat Mio balik ke belakang, dia kaget ada pocong di belakangnya. Mio berlari ketakutan, mengejar Yuta di depan sana. Pocong itu masih terus mengejar di belakang Mio. Dan kemudian tiba-tiba, pocong itu menghilang dari belakang Mio. Mio kembali berjalan setelah pocong itu menghilang. Saat Mio sedang berjalan pelan, pocong itu tiba-tiba muncul lagi. Dia kembali mengejar Mio, dan Mio lari kencang menjauh. Hingga akhirnya pocong itu tertinggal jauh dari Mio. Mio kembali berlari mencari Yuta. Mereka terpisah di tengah hutan itu. Karena sebelumnya Yuta di depan Mio, meninggalkan Mio sendirian. Sementara ketika Mio sedang berlari, pocong itu tiba-tiba sudah di depan. Pocong tersebut mencari Yuta yang berada di depan sana. Ternyata Yuta tidak ada di depan sana. Pocong itu terus mencarinya. Pocong itu naik ke atas tebing, menunggu keberadaan Yuta dan Mio. Dia berdiri di atas tebing yang berada di tengah hutan. Sementara Mio masih terus berlari, mencari keberadaan Yuta. Mio berlari sendirian di antara tebing di tengah hutan itu. Saat Mio berlari sendirian, dia kaget ada sesuatu di ujung sana.
Dan ternyata pocong itu ada lagi. Di atas tebing sedang berdiri. Mio pun kaget dan terkejut. Kenapa pocong itu bisa di ujung sana? Dia tetap berjalan menuju ke arah pocong di ujung sana. Mio memberanikan diri, berlari menuju arah pocong itu. Namun dia mengintip dari pinggir tebing. Sementara itu ternyata Yuta berada di atas tebing tinggi. Dan pocong itu melihat Yuta. Dia langsung mengejarnya. Yuta terjatuh dari tebing. Mio pun berteriak mendekat ke arah Yuta. Mio berlari ingin menyelamatkan Yuta. Dia tidak peduli ada pocong di depan sana. Saat Mio mencoba mendekat, ada banyak ranjau yang harus ia lewati. Dan kemudian sesuatu terjadi. Mio menginjak ranjau yang meledak. Dan ketika pocong itu mendekat ke arah Mio, dia juga terkena ledakan ranjau. Dan mereka akhirnya mati bersamaan. Pocong itu kembali ke alamnya. Begitupun Mio dan Yuta yang juga mati.